Boleh bergurau? Boleh, tapi hati-hati. Jangan bergurau kemudian menggunakan pikiran, dan pikiran diberi energi oleh kita. Maka walaupun itu gurauan mungkin bisa menjadi kenyataan. Misalnya kita bergurau, ya kamu jatuh nanti. Bergurau, gimana kalau jatuh beneran? Karena pikiran tidak tahu main-main itu. Kamu main-main, tapi pikiran tidak tahu kalau itu main-main. Maka jangan main-main dengan pikiran. Kebahagiaan manusia tergantung pikirannya, bukan kondisinya. Jadi saya kasih tahu, kebahagiaan bukan soal ada uang tidak ada uang. Bukan soal ada teman tidak ada teman. Kondisi itu sebetulnya tidak berkontribusi apa-apa terhadap kebahagiaanmu. Yang berkontribusi paling besar terhadap kebahagiaanmu adalah pikiran. Jadi buat apa kita bahagia nunggu teman datang? Mau bahagia, bahagia saja. Karena kalau kau bahagia, pasti teman akan datang. Percaya sama saya. Like attracts like. Karena saat kita bahagia, kebahagiaan kita tuh mengundang teman. Walaupun kita tidak bilang kita sedang bahagia, teman akan tergetarkan oleh kebahagiaan kita. Dan pasti dia datang. Makanya kalian bisnis, kalian jualan. Tetapi kalian di sininya ruwet. Jualan apapun yang datang adalah keruwetan. Tapi kalau sudah bahagia, bahagia saja. Masih ada yang bertanya sama saya, kapan saya bahagianya? Ya Allah. Masih nanya sama saya, kapan saya bahagianya? Saya bingung jawabnya. Dengarti wae. Jadi bahagia yang dia maksud itu adalah senang saat dia mendapatkan yang dia ingin. Itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Bahagia itu tidak bergantung pada dapat atau tidak dapat. Itu keputusanmu, itu pikiranmu di dalam dirimu sendiri. Jadi hari ini kuliah saya ini kuliah motivasi. Penting, harusnya bayar. Pikiran buruk lebih buruk daripada keadaan itu sendiri. Nih, lihat saya. Bandingkan yang ada di pikiran dengan kenyataan. Ternyata kenyataan tidak pernah seburuk pikiranmu sendiri. Makanya coba lihat, orang yang berprasangka buruk pada orang lain, yang dia prasangkakan belum tentu kenyataannya seburuk yang ada di pikirannya. Kamu aja bikin teter di pikiranmu seburuk itu. Sadar? Pikiran tuh begitu mengerikan. Kalau kita menutup diri dan tidak mau membuka pikiran, kita akan menjadi orang yang tak pernah bisa belajar apa-apa. Pikiran adalah sumber dari penderitaan, sekaligus juga sumber dari kebahagiaan. Jadi sekarang kita tahu ternyata surga dan neraka itu asal muasalnya adalah pikiran. Makanya surga dan neraka bukan masalah geografis, tapi itu masalah psikologis. Iya penting. Loba nu can ngarti. Hayang nyiwit saya mah. Terus menggambarkan surga dan neraka itu tempat. Terus tempat. Selalu berfokus pada aspek geografis. Nih, kasih tahu sama kalian semua, surga dan neraka itu psikologis, bukan geografis. Gaul atuh saeutik. Paham ya? Jadi kalau surga dan neraka itu psikologis, psikologis itu hubungannya dengan mental, mental hubungannya dengan pikiran. Makanya saya berani mengatakan keburukan, penderitaan dan kebahagiaan dua-duanya produk pikiran. Sekarang masalahnya pikiranmu mau terus-menerus memproduksi penderitaan. Allah itu tidak pernah bikin neraka dan Allah juga tidak pernah bikin surga. Penderitaan dan kebahagiaan sudah dikasih alatnya oleh Allah, pikiran. Allah mah cuma ngasih alat, nih alatnya. Ini goloknya. Mau kau pakai menebas orang, risikonya begini.
mau pakai untuk ngambil kayu bakar, risikonya begini. Gitu saja. Allah tuh begitu, hanya katalisator. Paham? Oke. Jadi kebahagiaan dan penderitaan di mana? Masih ada yang menderita sekarang? Enggak. Kalau sudah tidak menderita berarti kalian sudah bahagia? Bahagia. Menderita enggak? Enggak. Bahagia? Bahagia. Enggak percaya saya. Harusnya ya bahagia. Ya kelihatan sebetulnya, nggak usah dijawab. Karena di sini saya lihat yang masih menderita dengan yang sudah bahagia kelihatan. Jadi masalahmu adalah pikiran. Tidak ada pekerjaan yang berat. Berat atau ringan hanya ada dalam pikiran. Betul? Kalian kan suka begitu. Wah, ini pekerjaannya berat. Ini pekerjaannya ringan. Saya kasih tahu ya, berat ringan itu pikiranmu. Berhentilah mencemaskan sesuatu berlebihan. Ingatlah, khawatir adalah imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tak diinginkan. Jadi sebetulnya khawatir itu apa? Khawatir itu sekarang kita tahu itu hanya imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini lucu. Kita tidak mau itu terjadi, tetapi yang tidak ingin kita terjadi itu diciptakan oleh imajinasi pikiran, diperkokoh dengan rasa khawatir, atau jadinya jadi. Ari geus jadi nempuhkeun, ieu mah ti Allah. Ujian. Cek Allah teh, memang Allah teh dosen. Ngasih ujian sekali. Apa perlunya Allah ngasih ujian sama kalian? Jadi Allah itu tukang ngasih ujian, tukang ngasih kutukan, tukang ngasih azab. Ya Allah. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nih saya kasih tahu, Allah itu tidak pernah ngasih ujian, malas meriksanya. Udah tulisanmu jelek, nggak bisa dibaca. Saya aja dosen, saya bilang sama mahasiswa saya, khusus untuk ujian hari ini tolong tulisanmu yang terbaik sepanjang hidup. Iya, sudah jawabannya nggak jelas. Nomor 1 di mana, nomor 2 di mana? Udah saya kasih kertas, nomor 1 sini, nomor 2, udah dicek, cek celok. Udah gitu tulisannya, aduh tulisan. Saya lihat tulisan itu langsung itu. Langsung mual gitu. Pokoknya saya sering bilang gitu. Bayangkan Allah ngasih ujian. Kasihan tuh Allah tuh meriksanya. Iraha Allah Mariosna. Allah nggak penting ngasih ujian buat kalian. Nggak penting. Allah hanya mengingatkan supaya kamu tambah baik itu aja, nggak ada ujian. Paham ya? Ya. Berat ringan di mana? Jadi kalau gitu di hidup ada yang berat, ada yang ringan, gak ada. Ada kesulitan ke dalam hidup, gak ada. Udah tahu sekarang alamatnya semuanya di pikiran. Sulit di pikiran, berat ringan di pikiran. Sudah saya kasih tahu alamatnya sekarang. Jadi dalam hidup gak ada berat, gak ada ringan. Gak ada kesulitan. Paham sekarang? Ya. Segala sesuatu yang kau bayangkan mungkin saja akan terjadi. Maka bayangkanlah hal-hal baik dengan pikiranmu yang positif. Jadi kalau ingin yang terjadi yang positif, bayangkan semua yang positif. Ya. Jangan sering membicarakan yang negatif. Kebahagiaan tidak perlu dicari. Karena kebahagiaan bisa kamu ciptakan sendiri dengan pikiran. Jadi sekarang tahu ya, berhenti mencari kebahagiaan. Rubah pikiranmu supaya kamu menemukan kebahagiaan saat ini.
Karena penderitaan dan kebahagiaan buah pikiranmu sendiri. Jadi kebahagiaan tidak mengenal banyak uang atau tidak banyak uang. Jadi rakyat atau jadi pejabat. Tidak. Itu hanya kesenangan. Bahagia tidak bergantung mendapat atau tidak mendapat. Bahagia adalah keputusanmu sendiri dalam pikiranmu sendiri. Rasa takut dan khawatirmu itu tidak nyata. Paham? Paham? Tidak nyata itu. Itu imajinasi tadi. Itu hanyalah imajinasi yang menakutkan dalam pikiran yang kamu buat sendiri. Jadi siapa yang suka menakut-nakuti kamu? Siapa? Siapa yang suka menakut-nakuti diri kita? Pikiran siapa? Pikiran kamu, bukan pikiran saya. Ya, jadi sekarang tahu yang suka nakut-nakutin saya ternyata saya sendiri. Tah eta setan teh. Ya, tes benak ayeuna masalah setan. Nah eta. Sok nyingsieunan setan mah. Betul? Iya. Eta. Pakai kerudung. Pakai peci. Pakai jam tangan. Beunghar setan teh segala gaduh. Ya, di lipstick. Sok dandan setan oke. Sarua juga jelema. Sok mandi. Iya setan. Sok hambur-hambur cai sarua. Jadi pikiranlah yang membentuk emosimu. Emosi mempengaruhi keputusanmu. Lalu keputusan menentukan hidupmu. Itu jalurnya. Pikiran membentuk emosi. Emosi membentuk keputusan. Keputusan menentukan hidupmu. Jadi tetap saja sumber awalnya adalah pikiranmu. Betapa seringnya kata-kata yang salah telah mengarahkan seseorang kepada pikiran yang salah. Ya, karena kita ini ya hampir tidak menyaring setiap kata-kata. Sampai hari ini saya perhatikan orang pidato pasti kalau doakan orang lain pakai mudah-mudahan. Karena kita ini pengikut, follower. Padahal mudah-mudahan tuh mudahan diulang 2 kali kan jadi bohong. Ya sama aja dengan mobil-mobilan. Saya nggak tahu itu siapa orang pertama kali yang menciptakan mudah-mudahan. Pengen ketemu saya sama orang. Makanya kalau kalian doakan anak-anak, semoga masih sering dengar saya itu murid saya ngomong mudah-mudahan, pengen nyubit. Pikiran itu sangat berharga. Pikiran memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Jadi kenapa kita selama ini hidupnya terbatas? Siapa yang membatasi itu? Pikiran. Padahal pikiran ini memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Itu hebatnya pikiran. Para sahabat, kita sering mendengar dunia pendidikan. Katanya dunia pendidikan itu sedang mencerdaskan bangsa. Betul? Nah, betul apa tidak? Tujuan pendidikan itu bukan untuk menggantikan pikiran yang kosong, tetapi untuk menjadikan pikiran yang terbuka. Lihat saya semuanya. Selama ini anak-anak kita pikirannya itu diganti oleh pengetahuan. Lalu disuruh menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini, menghafal itu. Inilah sistem pendidikan yang tidak pernah akan membangun kesadaran. Hanya membuat anak-anak kita menjadi apal cangkem. Hanya menjadi para penghafal yang tidak ada maknanya. Makanya tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah membangun pikiran yang terbuka. Ini tujuan pendidikan. Saya bicara di sini. Jadi kalau pikiran seseorang dari hasil pendidikan makin tertutup,
apalagi merasa paling benar. Contoh, mohon maaf. Ada kan pendidikan agama. Kalau dia belajar agama, pikirannya makin tertutup, merasa paling benar, semua orang lain salah, bahkan menghalalkan darah orang lain karena dia paling benar, itu sudah gagal pendidikan agama. Harusnya pendidikan apapun membuat pikiran makin terbuka, bukan mengisi pikiran kosong dengan pengetahuan. Saya kasih tahu ya, anak saya belum hafal Iqra, anak saya belum hafal juz amma, tenang aja. Kalau pikirannya sudah terbuka, apa yang salah? Daripada dicekokin hafalan banyak, makin tertutup. Begitu dia hafal juz amma, mulai dia mendikte orang lain. Kasihan katanya temannya nggak hafal juz amma. Itu kan udah salah. Sistem pendidikan yang salah. Dan selama ini sistem pendidikan justru membuat anak-anak kita semakin tertutup. Kan dicekok anak kita supaya merasa paling benar. Betul nggak? Di luar dirinya semuanya salah. Ini sistem pendidikan yang keliru. Makanya kalian saya kasih tahu berkali-kali, ketemu saya bahaya. Ya kan? Karena begitu bertemu saya, pikiran kalian akan terbuka. Karena selama ini pikiran kalian tidak bahaya, karena tertutup, merasa paling hebat. Bertemu dengan saya, kalian bahaya, karena pikiran kalian jadi terbuka. Bahaya enggak? Bahaya. Terkadang bukan rasa sakit yang membuat kita menderita, tapi pikiran negatif tentang diri kita yang membuat segala sesuatu menjadi buruk. Pernah nggak mendengar kata-kata saya? Sakit itu alami dan rasa sakit itu ada. Saya juga pernah sakit. Tetapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Di sini milihnya. Ya. Saya kalau ngikutin kata-kata medis, Bapak nggak boleh terlalu capek, karena Bapak ginjalnya cuma satu. Saya masukkan di pikiran saya mau ceramah, nggak boleh capek. Saya menerima tamu, maaf ya, saya nggak boleh capek. Mau milad, online saja miladnya, karena saya nggak boleh capek. Olahraga online saja, karena saya nggak boleh capek. Bayangkan kalau itu saya ikuti dan pikiran saya ikuti itu. Saya tidak pernah mengatakan saya ginjalnya satu. Setiap habis meditasi saya sapa kiri kanan ginjal saya. Terima kasih kedua ginjalku. Makanya naik gunung yang ginjal 2 dengan yang ginjal 1 menangan saya. Kalian kemarin diajak ke Curug Nangka aja, pada gempor, jalannya lama, ya kan? Iya. Kadang cepat jalannya, kadang lambat. Jalan itu konsisten aja. Satu langkah, tapi konsisten. Dan percayakan bahwa kaki kita mampu. Percayakanlah pikiran kita, kaki kita bisa. Ternyata nggak ada apa-apa kok. Paham? Gitu. Jadi inilah kekuatan pikiran. Ya, perhatikan. Antara perasaan dan pikiran harus seimbang. Terlalu banyak menggunakan logika, hati kita juga jadi mati rasa. Makanya saya dalam baca data karma sering menyampaikan pesan. Anda ini terlalu logika. Ada juga Anda ini terlalu rasa. Nah, harus seimbang logika dan rasa, karena itu timbal balik. Itulah pentingnya belajar spiritual. Bukan mau memperdalam rasa, tetapi menyeimbangkan antara logika dan rasa. Itu penting. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang membuatmu kuat. Kan kita suka begitu ya? Ya. Waduh, nanti kalau ya Bapak ini sudah nggak ada di kantor ini lagi, gimana ya kantor saya? Tuh, pikiran sedang membuat drama. Percayalah. Setiap ada yang meninggal pasti ada gantinya. Percaya. Percaya apa tidak? Iya. Makanya nggak usah dilemahkan. Jangan melemahkan situasi dengan pikiran kita sendiri. Makanya sekarang belajar selalu menguatkan pikiran. Jangan melemahkannya.
Jangan diizinkan dia melemahkan. Kuatkan. Kan suka begitu. Betul? Wah, kalau saya nanti meninggal, gimana ya anak-anak saya? Langsung tuh dijawab sama semesta. Badai maut mah maut we. Nah, di pikiran ting. Betul? Iya, karena semesta sudah punya banyak tangan kok. Kamu tidak ada ya sudah ada. Nabi Muhammad ayahnya meninggal saat beliau di kandungan. Begitu beliau meninggal, begitu beliau lahir, ibunya meninggal. Beliau besar. Betul? Itu. Jadi sebetulnya apa hidup itu kalau begitu? Yuk baca ini. Semua membaca dengan hati. Hidup adalah belajar menerima apa yang kita tidak suka dan belajar melepaskan yang kita suka. Selama ini hidupmu seperti apa? Jujur ya. Hidupmu selama ini belajar melepaskan yang tidak suka. Perlu belajar gak? Gak usah belajar, kan dari kecil diajarin begitu. Karena kalian hidupnya selama ini adalah melepaskan yang kalian tidak suka dan hanya menerima yang kalian suka. Belajar gak itu? Gak belajar. Jadi kalau begitu hidupmu selama ini belajar apa tidak? Tidak. Karena apa? Menolak yang kita tidak suka, gak usah belajar. Menerima yang kita suka, gak usah belajar. Gak usah belajar dengan saya. Gak usah. Gak usah. Capek-capek belajar dengan saya. Karena di BSI belajarnya terbalik. Selama ini di tempat lain kalian belajar ya pura-pura. Kenapa? Menerima yang kalian sukai itu gak usah belajar. Menolak yang kalian tidak sukai gak perlu belajar. Di sini kalian akan mengalami kekagetan sendiri. Karena di sini diajarkan untuk menerima yang tidak kalian suka. Dan diajarkan melepaskan yang kalian suka. Terasa? Ada BSI peduli. Melepaskan kan? Melepaskan. Ternyata bahagia juga ya ketika kita melepaskan. Lihat foto orang lain yang gak sekolah bisa sekolah. Lihat foto ibu-ibu yang di panti jompo nerima uang gak seberapa dari kita, bahagianya luar biasa. Ternyata hidup kita jadi penuh dengan sukacita ya kalau melepaskan. Cuman pikiran saya yang mengganggu, kalau melepaskan takut kita rugi, kalau melepaskan takut berkurang. Ternyata melepaskan tidak pernah rugi. Dan setiap melepaskan selalu akan menerima. Jadi yang harus belajar apa? Menerima yang kita tidak suka. Itu belajar. Dan melepaskan yang kita suka. Itu belajar. Berat kan? Salah sendiri ngaji di sini. Menerima yang kita suka biasa. Melepaskan yang kita tidak suka juga biasa. Itulah esensi berperang dalam ayat tadi. Jadi perang di ayat yang tadi itu bukan perang melawan orang lain dan melumpuhkannya karena berbeda. Tetapi perang yang sebenarnya adalah, lihat saya, yang diwajibkan di Quran surat Al-Baqarah 216, wajib kamu berperang. Makanya kan ayatnya itu tadi terintegrasi. Boleh jadi apa yang kamu suka buruk bagimu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka baik bagimu. Inilah perang. Jadi perang kita itu sebetulnya adalah belajar menerima yang kita tidak suka
dan belajar melepaskan yang kita suka. Ini perang yang diajarkan Al-Quran. Saya sampai hari ini, mohon maaf, tidak percaya kalau ada perang suci. Bagaimana orang yang sudah mencapai kesucian berperang? Bagaimana orang yang sudah mencapai kesucian kemudian melumpuhkan orang lain yang berbeda dengan dirinya? Bukankah orang yang suci itu sudah bijaksana? Bagaimana orang yang suci masih punya dendam? Bagaimana orang yang suci harus membunuh? Tidak ada alasan. Atas nama agama dan Tuhan, membunuh tetap saja membunuh. Walaupun ada kata-kata fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya? Ngerti sekarang perang? Yuk kita sekarang tangkap makna dari Quran surat Al-Baqarah 216. Diwajibkan kepada kamu berperang. Tuntaskan baca ayatnya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagimu. Jadi perangnya apa? Perangnya adalah belajar menerima yang tidak disukai dan belajar melepaskan yang kita sukai. Itu perangnya. Setuju? Jadi Quran itu tidak mengajarkan terorisme. Quran itu tidak mengajarkan kekerasan. Quran itu mengajarkan kelembutan. Makanya saya buka kajian kita hari ini dengan apa? Start the day with love. Feel the day with love. Tuhan membuka Quran surat Al-Fatihah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan mengisinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukankah itu cinta kasih? Makanya di awal kajian ini saya berbicara tentang cinta. Cinta bukan rasa perasaan, tapi cinta kekuatan positif yang semua bisa membuat semesta ini tercipta. Ya? Gitu. Jadi saya selesaikan dulu. Makanya bagaimana kita bisa berperang? Bagaimana kita bisa berperang? Sebenarnya perang kita dengan siapa? Kapan kita berperang untuk menerima yang kita tidak suka? Dan kapan kita sukses menerima yang kita tidak suka? Kapan? Saat kita sudah selesai dengan pikiran kita sendiri. Saya kasih tahu nih para sahabat, semua konflik kalian dengan orang lain karena kalian masih berkonflik dengan pikiranmu sendiri. Kalau kalian sudah selesai, tidak ada konflik dengan pikiranmu, percaya sama saya, kalian tidak akan pernah konflik. Yang ada, kalian akan disukai oleh semua orang. Percaya sama saya, kalian akan disukai semua orang. Makanya yang 5 tadi, cara untuk disukai semua orang. Perhatikan itu. Karena orang yang penuh perhatian pada orang lain, itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih ada konflik dengan dirinya, memberikan perhatian pada orang lain saja, masih harus pakai syarat, bukan? Itu masalah kita. Ini masalah mental kita. Dan ini yang tidak pernah disentuh dalam kajian-kajian spiritual. Kenapa? Kajian spiritual lebih banyak mengajak kita untuk kembali ke masa lalu atau mengangan-angan masa depan yang tidak pasti. Lalu kita mengorbankan saat ini, di sini, sekarang. Padahal hidup kita di sini, saat ini, sekarang. Ya? Jadi oleh karena itu, kuasai pikiranmu. Jangan sampai ia menguasai dirimu. Entah kita dikendalikan atau kita mengendalikan. Dua-duanya berisiko. Mengendalikan ada hadiahnya. Dikendalikan juga ada akibatnya. Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, orang lain juga bisa mengendalikan kamu. Jadi kenapa kita sering mengizinkan kita dikendalikan orang lain? Karena kita gagal dan lemah mengendalikan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Menjadi sadar berarti mengendalikan diri sendiri. Itulah pelajaran kesadaran dari saya. Karena puncaknya adalah belajar untuk menemukan majikan kita yang sebenarnya, yaitu kesadaran. Jangan biarkan pikiran menjadi majikan, karena dia sangat berbahaya. Pikiran yang terganggu hanya dapat dikendalikan oleh pikiran yang positif. Jika kamu bisa mengendalikan pikiranmu, kamu bisa mengendalikan apapun. Jadi kita ingin mengendalikan apapun, satu kuncinya,
kendalikanlah pikiran. Kita bisa mengendalikan apapun. Setelah kita menguasai pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita bukan lagi orang biasa. Mau jadi orang luar biasa? Kendalikan pikiranmu. Begitu kau sukses mengendalikan pikiranmu, hari ini pun kau akan menjadi orang yang luar biasa, bukan orang biasa lagi. Pikiran memberikan hasil yang diinginkan hanya jika stabil dan seimbang. Ya, itulah pentingnya. Sampai kita mengendalikan pikiran kita sendiri, kita tidak menjalani kehidupan kita sendiri. Kita akan baru bisa menjalani kehidupan kita sendiri tepat saat kita sudah bisa mengendalikan pikiran. Selama ini kita dikendalikan oleh siapa? Jangan-jangan kita dikendalikan oleh orang lain. Karena apa? Karena kita gagal mengendalikan pikiran kita sendiri. Pengendalian pikiran adalah tentang menyaring setiap informasi sebelum memasuki otak kita. Kita tidak perlu mengendalikan pikiran. Kita hanya perlu mengalir dengan alam semesta. Nah itulah ketika kita mengalir dengan alam semesta, percayalah setiap alam menyampaikan pesan cinta kepada kita, kesadaran kita akan muncul tanpa kita berupaya mengendalikan pikiran. Ya, kemarahan dapat memberikan energi pada pikiran, tetapi hanya jika itu dimanfaatkan dan dikendalikan. Jadi hati-hati dengan amarah. Nanti ada episode sendiri saya mau bicara tentang amarah. Karena hari ini saya tidak akan mungkin, ini harus berkelanjutan. Karena dari sini nanti kalau ketidaksukaan ini terus menerus kita kembangkan, munculnya nanti jadi amarah. Dan amarah itu energi. Maaf kalau hari ini saya belum bisa menuntaskan bagaimana mengubah amarah menjadi cinta. Belum sampai ke situ. Karena ini baru slide yang ke berapa ini? Oh, ke-14. Saya tadi pagi itu bikin slide berapa? Saya juga nggak sadar. Oh, 27. Ya, jadi saya kalau udah ngetik itu jalan aja. Tahu-tahu udah 27. Saya baru buat tadi pagi. Dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Saya akan bicara spesial minggu depan tentang bagaimana mengubah amarah sebagai energi yang sangat berbahaya menjadi energi cinta. Banyak hal yang harus kita pahami. Kenapa? Maaf, saya singgung sedikit. Jika hari ini masih ada yang sering mengatakan, saya kurang apa? Pengorbanan saya kurang bagaimana? Suka begitu? Suka begitu? Sebetulnya karena kita belum belajar memberi yang tanpa syarat. Kan suka begitu? Saya kurang apa sih sama kamu? Pengorbanan saya. Wah. Suka begitu kan? Betul? Iya. Biasa itu puisi-puisi itu keluar biasanya kalau lagi konflik. Sepertinya itu puisi yang bijaksana. Padahal sedang mencerminkan betapa Anda masih sangat tolol. Karena Anda merasa seakan-akan apa yang Anda lakukan adalah sebuah pengorbanan. Sekarang ubah setiap pengorbanan menjadi suatu pemberian yang ikhlas. Karena yang sedang diberi pun bukan orang lain. Yang sedang diberi adalah Anda sendiri. Jadi stop. Semua yang ada di komunitas saya ini membicarakan kurang apa pengorbanan saya. Kok kamu memperlakukan saya seperti itu? Wah, itu puisi-puisi yang sangat-sangat rendah itu. Puisi kampungan. Dan tidak boleh terucap lagi di mulut orang-orang yang berkesadaran. Kalau kalian sudah melakukan sesuatu kebaikan, katakanlah kebaikan ini bukan suatu pengorbanan, tetapi suatu pemberian. Siapa yang diberi? Yang diberi adalah Anda sendiri. Karena tidak ada orang yang diberi kecuali Anda sendiri. Karena setiap pemberian hanya akan kembali pada Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.